Tadi kita mempraktekkan sesuatu yang lagi viral, yang dimana... Kayak gimana tuh viralnya? Pokoknya tadi kita sudah cuci kaki. Kok kita? Kita cuciin kaki Ken-Ken. Maksudnya itu. Ya kan? Terus apa namanya? Minum airnya. Kita kasih amplop. Terus kita nggak berani membelakangi, ya kan? Jalannya mundur pelan-pelan. Itu yang akan kita bahas kali ini, yang viral karena banyak banget yang bahas. Viral bukan viral. Ya itu. Biasa. Susah kalau orang Sunda nggak bisa ngomong F. Pokoknya saksikan di DM Production. Gas kencle. Kes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam itu sempurna luar biasa. Tidak lupa juga shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Itu rapper di luar negeri begitu. Dari mengerti. Cimahi. Teman-teman, karena ini benar-benar viral dan kita sebagai manusia normal melihat hal seperti itu miris ya. Miris, lucu, aneh, tapi nyata. tapi nyata. Ada, terjadi gitu. Iya. Ini bukan cuma buat konten, mereka tuh bukan buat konten. Tapi ini menjadi kesannya kayak mengkultuskan manusia. Ya, menjadi seperti dewa, seperti Tuhan, seperti orang yang wah pokoknya kalau nggak nyium atau nggak minum airnya dia ini itu bisa menyembuhkan penyakit atau tertebus dosanya atau segala macam. Kurang mereka. Apa? Perjamuan kudus. Lu lanjut ke situ mulu. Enggak, karena kita dulu sudah mengkultuskan Yesus gitu ya. Dan alhamdulillah meskipun banyak orang yang namanya orang-orang kafir mengatakan bahwa wah, kalian juga menjadikan Muhammad sebagai Tuhan. Tunggu dulu, Bos. Iya. Salah server Anda gitu ya. Jangan samakan agama kita dengan agama Anda yang mengkultuskan manusia. Sorry. Kalau hal seperti ini, kita mesti apa ini, Bang? Ya, mesti kita bahas. Mesti adanya ada pelurus ya. Ada pelurus dan kita harus menjelaskan walaupun ini ada di pro dan kontra. Iya. Terus ada di area agama Islam gitu loh. Dan gue nggak mau ini Islam ini akidahnya dirusak dan itu menjadi olok-olokan bagi non Islam. Iya. Ya jadi gorengan kafirun. Iya. Gitu. Ya sama kayak misalnya Yesus. Kayak begitu. Ngikutin Kristen. Kan jadi aduh sorry bos yang kayak gini mesti kita tampol. Mesti ditampol. Tampol kan nih? Tampol dong.
Jadi teman-teman ya mungkin ada yang kita nggak akan tunjukin siapa pelakunya, kita nggak akan tunjukin videonya seperti apa. Teman-teman cari aja sendiri. Pasti sudah tahu. Pasti sudah tahu gitu. Tapi ya itu kita apa namanya ya? Mengimajinasikan atau membuat parodi, ya. Parodi ini makhluknya. Ini dia. Jadi kenapa saya menggunakan apa namanya kera atau beruk, ya? Karena begini, orang mana ya yang mencoba untuk menjadi seperti Tuhan, ya, berkesan kayak dia itu suci. Betul. Ya, kita nggak perlu mengkultuskan manusia. Ingat, ya, kita menghargai, kita menghormati, bukan berarti kita harus mencium air apa namanya yang dicuci dari dia. Ya? Iya, kita nggak tahu mereka aja seperti itu nggak kepada ibunya. Nah, apakah sama ibunya begitu? Nah, lebih baik apa namanya mencuci kaki ibu, mencuci kaki ibunya dan mencium kaki ibu, meminum air di kaki ibunya. Lebih baik begitu. Ya lebih baik begitu. Gitu. Ya kan? Dan ini masalahnya sesama jenis gitu. Laki-laki melahirkan apa? Iya. Ini siapa? Itu. Ya kan, apalagi duduknya sombong begitu kayak tadi begitu tuh. Kayak tadi begitu tadi ngangkat-ngangkat kaki, gini-gini kakinya. Betul nggak kan? Tongkat. Gak tongkat. Ya. Tongkat ya. Ya. Pegang nggak dia? Nggak bisa ya? Nggak bisa dia, nggak bisa. Nggak bisa. Ya beginilah dia. Ya, udah gitu santai. Santai dia. Nggak mau lihat kiri kanan, cuek, sombong, tapi amplop dicium, dimasukin. Banyak banget yang seperti itu. Nah, kiri-kiri. Kira-kira. Kalau menurut lu nih Kang Erik. Apa namanya fenomena ini terjadi sampai viral ini begini, apakah itu ada di dalam akidah Islam atau ada hadisnya atau ada dalilnya? Apakah harus begitu? Enggak. Kalau kita ya namanya mungkin ya, kalau yang benar tuh keturunan Nabi, contoh misalnya para habaib nih, banyak juga kan yang ngaku-ngaku habaib. Ya, bahkan yang kemarin yang viral, ya, yang sampai meliberalisasikan agama Islam dengan agama yang lain. Ya. Jadi disama-samain. Katanya ya Habib inilah, Habib rebonding gitu. Itu. Ya. Dipuja lah sama kaum kafirun. Jadi kesannya toleransi, bro. Betul. Tapi gini loh. Seseorang yang memang adalah keturunan Nabi misalnya ya, sampai cucu cicitnya sampai disebut habaib atau disebut para habib, kita lihat bagaimana contohnya, bagaimana perilakunya, bagaimana adabnya, sehingga mungkin begini, dari kita ketemu nih ya beberapa habib yang benar-benar habib, dia malah tawadu. Iya. Dia betul. Malah kalau misalnya bertemu tidak di dalam dunia dakwah, kita bertemu face to face, duduk sopannya seperti apa? Wah, bukan main. Baiknya seperti apa ininya. Iya. Tapi ketika dia dakwah, ada dia berapi-api, ada dia menangis, ada dia tegas, ada dia marah, ya kan? Tapi tidak ingin dikultuskan. Iya. Sampai loh, cuci kaki gua. Iya. Minum airnya. Minum airnya. Habis itu amplop. Nggak gitu. Karena mungkin gini bang, tapi sih permainan media sosial ya, permainan media yang dimana misalnya ada media-media yang dikelola oleh kafirun, mereka mencoba untuk apa namanya tuh dari zaman dulu lah meslebeukan ya. Apa yang bahasanya? Pokoknya propaganda lah ya. Ya, membuat propaganda sehingga tuh Islam tuh seperti itu. Ya. Makanya disebut wah agama kadrun. Iya. Terus Indonesia nggak akan maju karena ngikutin Islam. Makanya kita menolak di sini, bro. Betul. Kita menolak apa? Kayak gini-gini, hal-hal kayak begini. Ya kita nggak mau, nggak terima. Ini akidah Islam kita, nggak mau namanya kita dirusak segala macam. Apa-apaan, siapa dianya untuk bisa mau dicuci kakinya terus diminum airnya. Apa-apaan, kita nggak mau kayak begitu, ya kan? Betul. Kan kita nggak suka. Apapun yang kita dilakukan yang merusak akidah Islam, kita nggak mau begitu. Betul. Tidur. Copot. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa kok ini si Kang Erik sama Andre ini kok malah nyerang ini orang-orang Islam. Oh sorry. Enggak, kita nggak nyerang orang Islam. Bukan itu. Kita nyerang oknum. Oknum. Yang saya iniin oknum. Mengatasnamakan Islam, bahwa Islam itu harus mengkultuskan seseorang yang menjadi. Enggak gitu. Kita semua sama di mata Allah. Kita semua sama gitu loh.
Kita babat, apalagi yang peci merah. Nah. Ya. Ente ngebiarin Islam dihujat di room Iya. ente. Ngebiarin ente di room ente ngehujat apa orang oten lu undang ngehujat Islam ente diemin. Jangan gitu, Ente ngakunya apa? Hah? Ah, peci merah. Kalau bukan manusia udah tak bejek-bejek. Jangan. Kasihan. Korban. Dia korban. Jadi itulah, karena mereka terbawa arus ya. Terbawa arus, ingin ingin dimuliakan, ingin diakui, sehingga melakukan sesuatu yang merusak akidah Islam. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Engkau hanya tunduk dan patuh hanya kepada Rasul dan juga Allah. Udah begitu. Taatilah Rasul, taatilah Allah. Sebenarnya Islam kan begitu. Iya. Gue jadi inget itu waktu kejadian dulu itu Ratu Eden. Ingat ya? Ratu Eden. Iya. Ratu Eden. Jadi dia itu Elia Eden ya, gue nggak tahu, lupa ya, pokoknya Elia Eden. Iya, itu apa namanya, dia juga gitu. Jadi Mesias. Jadi kayak Mesias perempuan tapi. Anjay. Ya kan? Udah. Sekarang udah dicambuk. Iya. Ya maksudnya tuh hal kayak begitu. Jangan merusak, kita nggak mau di sini. Betul. Ya. Nggak mau akidah Islam kita dirusak. Ya terserah, kalau misalnya ada teman-teman semuanya nggak setuju. Ya, coba pikir, apakah Islam mengajarkan begitu? Nggak ada seperti itu. Bahkan seorang Yesus saja ketika melakukan perjamuan itu cuma ini seorang Yesus nih ya, seorang nabi nih. Nabi Yesus yang dijadikan Tuhan oleh kita dulu. Kita sampai apa-apa dalam nama Yesus, ya kan? Apa-apa hanya untuk Yesus. Apa-apa jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Karena jadi ke situ ya. Nggak, tapi memang sebenarnya terjadi ya. Apa-apa Yesus yang berkuasa, Yesus yang dikultuskan Yesus, sehingga dibuat patungnya, sehingga dibuat potretnya, dibentuk gambarnya, difoto dalam berbagai jenis negara. Bahkan maaf, sorry gue potong. Bahkan ada itu yang katanya ini waktu itu di Bukit Zaitun, ada batunya yang pada saat Yesus tuh menginjak batu itu, kan dimuseumkan batunya itu, dicium-ciumin. Mereka mengatakan bahwa kita itu mencium batu. Ayo, ada kan? Ada juga sih, kita nggak pungkiri ya. Loh, itu fakta. Fakta. Ada yang mungkin di beberapa museum yang dikatakan bahwa ini adalah bajunya Rasul. Tapi kan orang-orang cuma melihat, mendoakan dan berterima kasih kepada Rasulullah meskipun bajunya, terus ada sendalnya, terus ada pedangnya, terus ada darahnya. Darahnya tuh bekas darah bekam. Ya, terus ada rambutnya. Dan itu ada mangkuknya juga, mangkuk yang dipakai Rasulullah ketika di rumahnya. Itu kan menjadi sebuah menjadi kebanggaan. Gitu. Ini masih ada loh bekas Rasul gitu. Memuliakan segala macam, dan itu tidak diiniin kan, maksudnya tidak dikultuskan. Kita tidak mengkultuskan Nabi Muhammad SAW. Betul. Kita memuliakan Nabi Muhammad SAW, bahkan kita mendoakan Nabi Muhammad SAW. Betul. Nah, kenapa kita mendoakan? Nanti mereka goreng lagi. Kenapa kalian masih mendoakan Nabi? Terus mendoakan diri sendirinya kapan? Emang ente tahu gitu ya? Doa kita sendiri harus diumbar-umbar? Kan enggak. Ada. Buat kita ada. Betul. Ya, banyak. Pada saat sholat juga, pada saat ruku itu ada doa kita. Jadi mereka memang tidak tahu Islam, tapi mencoba untuk menggoreng Islam. Betul. Bahkan Allah saja bersolawat kepada Nabi. Nah, itu kan jadi arti salawat dulu. Dibilangnya katanya salawat berdoa. Allah berdoa pada siapa gitu. Padahal salawat itu berkesan kayak memuji. Kita nih sebagai orang yang dulu pernah menyembah manusia, pernah mengkultuskan seorang manusia, pernah memuji, mengagungkan, mentuhankan manusia. Ketika melihat hal yang seperti itu, jadi miris gitu ya. Meskipun mungkin ada beberapa yang melakukan hal itu tanpa terekspos media sosial. Tapi setidaknya ayo gunakan pikiran, gunakan hati. Apakah sesuatu yang seperti itu memang layak atau tidak gitu loh. Ya kalian yang bisa menilai kok. Iya. Ya kan? Jadi jangan kitanya ini yang begini, ya kan? Terus kita melindungi pada saat ada orang Islam itu sendiri, ya, melindungi dengan orang-orang yang mengkultuskan.
Betul. Maaf, kita nggak bicara perihal masalah Habib, ya. Tapi ini ada yang menyalahgunakan Betul. gelar Habib. Kalau gue bilang ini menyalahgunakan gelar Habib karena kita tahu banyak kenalan saya, bahkan guru saya itu Habib. Dan tapi, saya nggak kayak gitu. Enggak begitu. Ya Allah, sopannya luar biasa. Ya kan, menjamu kita kayak gimana. Bahkan nggak mau dicium tangannya. Bener ini. Habib ini apa namanya, mau dicium tangannya tuh kayak dia narik. Betul. Jadi kayak enggak, kita ini sama-sama gitu. Walaupun ini segala macam. Jadi enggak seperti itu. Kita aja. Dia nggak mau. Kita aja ya, yang pas kita nonton film Nabi Khidir, itu beberapa Habib ada datang. Ya, Mia. Yang nonton Habib Khidir itu ya, Nabi Khidir. Itu beberapa Habib yang mereka nggak mau nunjukin mereka itu Habib. Padahal mereka Habib gitu loh. Tapi mereka low profile gitu. Apa namanya? Tidak ingin low profile menunjukkan. Low profile gitu. Enggak, kita biasa sampai kita Habib. Ini jangan panggil Habib katanya. Nggak mau saya dipanggil Habib. Sampai kayak gitu. Iya, makanya ini oknum-oknum ini ya kan mencoba untuk merusak gelar Habib nih. Ya kan? Dengan mau mengkultuskan segala macam begini dan banyak sekali yang ngaku-ngaku segala macam ya, dan pengen kayak diiniin segala macam. Gini loh. Prinsipnya bahwa bagaimana caranya kita ini di sini ya untuk mencegah ya, atau supaya akidah Islam itu nggak dirusak ya. Akidah Islam itu nggak dirusak. Bener gak, Rik? Loh, Erik kemana? Oh, di situ. Betul. Gua ngomong gini, bener gak, Rik? Bener. Dia hilang. Nah, jangan ke Ken dong Eriknya. Enak aja. Ya. Udah, sana bapakmu nih, situ balik udah. Udah, sini. Ini. Nah, ya. Jadi kita itu udah pernah mengkultuskan manusia, bahkan lu satu, Yesus. Gua itu bisa dua loh. Sama Roh Kudus. Bukan. Allah Bapa. Bukan. Maria. Oh iya, benar. Gue berdoa kepada Bunda Maria. Ya kan? Kita meminta Maria itu sebagai perantara untuk mengabulkan doa-doa kita. Lucu kan? Tapi ada ayatnya nggak sih? Ada. Di mana di Bible? Iya, nggak ada. Nah, kalau Yesus ada, apapun yang kamu minta dalam nama aku sampaikan kepada Bapa. Iya. Ada. Ya kan? Terus ada juga di Yohanes 14 ayat berapa ya? 26. Bukan. Sebentar. Saya jadi lupa tuh. Yohanes 14 ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi Yesus itu menerima firman untuk disampaikan. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada aku, kan udah jelas. Bukan firmannya Yesus. Tapi padahal mereka semuanya mengatakan bahwa pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Yohanes 1:14, firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Diam di antara kita. Ya kan? Terus ada Yesus mengatakan segala firman telah kau berikan kepadaku, telah kau sampaikan kepada mereka. Tapi kalau seandainya mengatakan dengan sesuai dengan apa yang dikatakan Yohanes 1 ayat 1, ya kan? Segala firman yang telah kau sampaikan kepada segala firman yang telah kau berikan kepada firman, telah kau sampaikan kepada apa? Firman. Bingung gak lu? Bingung. Padahal Yesus sudah mengatakan bahwa bukan dari dialah firman itu. Betul. Ya? Nah, contohnya seperti itu. Kita mengkultuskan seseorang. Apakah bagus? Apakah benar? Ya. Coba kamu peci merah, nengok sana. Ya. Nengok sana. Itu. Nggak usah ngeliat di belakang. Ya. Saya lagi kesel sama kamu, cuman gara-gara kamu itu naikin oten terus ngomongin Islam, kamu diemin aja. Ya. Di room kamu itu. Kurang ngajar. Hah? Pasti teman-teman sudah tahu yang saya maksud. Ya. Pasti siapa itu. Ya. Dia itu adalah seorang pengecut. Ingat. Nah, sebenarnya hal-hal yang seperti itu yang tadi ya, kita mengkultuskan Yesus, terus Bang Andre menjadikan Maria sebagai ibunya Tuhan. Iya, perantara doa. Nah, sebenarnya Allah tuh sudah firmankan dalam Quran surah Al-Maidah
ayat ke-116. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa is qallallahu ya Isa ibn Maryam a'anta qulta linnasi takhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqq. In kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta alumul ghuyub. Yang artinya, dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang kafir, ya, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Lihat, yang pertama tadi, ya, saya dulu menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Cukup Yesus saja. Ternyata ada tambahan nih dari Bang Andre, menjadikan Maria sebagai Tuhan, perantara. Sebagai perantara atau ibu Tuhan. Ada sebenarnya ada bangsa namanya Kristen Marimite. Iya. Kristen Marimite zaman Mariamite gitu. Ya, Kristen Marimite tahun sebelum sesudah Katolik kan? Ya, sesudah kelahiran sesudah Yesus Paulus diangkat, itu ada beberapa sekte yang menjadikan Maria ini sebagai ibu Tuhan, kayak gitu. Sehingga Allah tidak mungkin salah dalam firman ini, karena banyak banget orang-orang kafir, orang-orang apologet yang Kristen mengatakan bahwa sejak kapan Kristen menyembah Maria sebagai Tuhan. Nah, ada teman-teman ya. Cek aja Kristen Maryamite gitu lah. Maryamite gitu, nanti cek aja deh. Nah, daripada kita ribut di sini gara-gara kayak gituan. Lalu Isa Al-Masih menjawab nih, Nabi Isa menjawab, Maha suci Engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku, ya kan? Jika aku pernah mengatakannya, tentulah Engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh Engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Tuh, ya. Bahkan Allah saja sudah firman seperti ini. Bahkan ada kalimatnya apa? Kafirlah orang-orang yang menjadikan manusia sebagai Tuhan. Disebutnya di situ adalah Isa Al-Masih. Kafirlah orang-orang yang menjadikan Isa Al-Masih adalah Al-Maidah ayat 72 itu. Jadi udah jelas. Apalagi ini ada seorang manusia mengkultuskan manusia, udah jatuhnya berarti musdalifah. Enggak, musyrik ya. Kok musdalifah? Ya, semoga ini menjadi apa ya, bahan renungan buat teman-teman muslim semuanya, juga bahan renungan, terus apa ya, edukasi gitu. Inspirasi, edukasi buat teman-teman muslim semuanya. Betul. Jangan beranggapan kita ini menghina, menjelekan, atau kita ini bicara tentang oknum. Ingat, channel kita ini harus mengulas semuanya, ya. Betul. Harus mengulas semuanya. Jadi jangan berpikir ya pokoknya macam-macam lah, ya. Setidaknya kita ini juga mendukung apa namanya dakwah Islam yang benar-benar amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Jadi kalau misalnya ada yang seperti itu, udah tinggalkan, komen aja, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah mengampunimu gitu. Jadi jangan komen yang buruk, tapi ya ini mereka entah bikin konten, entah memang asli, tapi jangan ditiru gitu. Kayak contohnya kayak siapa? Gus Samsudin. Ya, kayak gitu. Wosi. Nanti tapi pindahin ke gunung yang ada uranium baru tahu rasa. Jadi lebih baik hal-hal yang seperti itu dijadiin hiburan aja teman-teman. Karena kalau tidak ada hiburan, tidak asyik dunia ini. Iya, betul ya. Tapi ingat, iman jangan sampai goyang, apalagi sampai murtad. Seperti orang-orang yang selalu mengajak orang, yuk ikuti Yesus, karena Yesus adalah jalan kebenaran hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Yesus kalau tidak melalui Yesus. Ya seperti itulah, teman-teman tahu banyak sekali misionaris yang berkeliaran saat ini menggunakan berbagai macam cara untuk mengajak kita kepada kegelapan atau murtad. Baik,
Oke. Gitu aja teman-teman. Mungkin kita nggak usah panjang-panjang kali lebar, ya kan? Panjang Luas, lebar tinggi, itu, ya kan? Hitungan matematika dan bikin gedung. Ya, nggak perlu. Jadi kita cukup sampai di sini karena kasihan dianya. Ya, jika ada yang mau mendonasikan buat pisang, silakan. Ya. Nggak usah pisang, ini aja nih. Oh. Mau nggak itu? Uduh. Ngambek. Ya. Oke, begitu saja ya. Semoga kita terima dalam kasih. lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa bagi teman-teman yang mau membantu kami mengembangkan dakwah ini, jangan lupa kirimkan sedikit rezekinya untuk membantu kami untuk mengembangkan channel ini, untuk membeli kamera biar bisa di sebelah sana, biar bisa di sebelah sana, biar bisa di sebelah sini. Jadi enak ditontonnya. Ya, begitu saja teman-teman. Terima kasih. Mohon undur diri. Saya Andre Mualaf Prince. Hah? Ulangi lagi, oke. Ulang. Oke, begitu aja ya. Terima kasih sudah menyimak acara kita. Meminyak. Nyimak. Iya. Ya. Saya Andrianus LPMK dan Erik Krianto LCMA. ya. Pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Peci merah.